Pernahkah kamu sadar bahwa kalimat yang terus kita ulang ternyata bisa memengaruhi pemikiran dan arah hidup kita? Pernahkah kamu mendengar istilah "ucapan adalah doa"? Atau pernahkah kamu tahu kalimat seperti "apa yang kita yakini, itulah yang terjadi"? Nah, kita mungkin sudah sering mendengar istilah afirmasi positif dan prasangka baik. Tapi, apa sih sebenarnya afirmasi positif itu? Bagaimana cara kerja afirmasi positif pada otak dan tubuh? Apa itu prasangka baik? Apakah afirmasi positif sama dengan prasangka baik? Dan apa manfaat dari keduanya? Video ini akan membahas itu semua. Mari kita kulik bersama. 1. Pengertian afirmasi positif. Secara sederhana, afirmasi positif adalah kalimat positif yang sengaja diucapkan berulang-ulang untuk mengubah cara otak memandang dunia dan realitas hidup. Sedangkan, menurut neurosains, ilmu tentang saraf atau otak menyatakan bahwa afirmasi adalah cara untuk mengatur ulang otak. Kalimat afirmasi positif yang diucapkan setiap hari terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan juga kesehatan fisik. Contoh kalimat afirmasi positif yaitu seperti, "Aku mampu menghadapi hari ini. Aku pantas untuk bahagia. Aku sudah bekerja keras. Aku aman. Aku percaya diri," dan sebagainya. 2. Bagaimana cara kerja afirmasi positif pada otak dan tubuh? Neurosains menjelaskan bahwa afirmasi positif bekerja dengan cara mengubah otak melalui neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk koneksi saraf baru dan memperkuatnya. Karena ternyata otak bisa beradaptasi dan berubah. Selanjutnya, tubuh pun merespons dengan melepaskan hormon ketenangan juga. Semakin sering diulang, semakin kuat pula jalur baru yang terbentuk di otak kita, menggantikan pola pikir lama yang penuh keraguan dan ketakutan menjadi pola pikir penuh ketenangan dan kebaikan. Secara sederhana, afirmasi positif adalah latihan rutin bagi otak. Contohnya seperti ini. Informasi di otak yang dulu ada pada seseorang itu, seperti rasa minder, insecure, merasa tidak mampu, dan tidak dicintai. Ketika otak mendapatkan informasi baru yang terus diulang, maka otak akan mengenalnya sebagai jalan baru yang lebih mudah. Yang kemudian, otak akan memberikan sinyalnya kepada tubuh, yang akhirnya terlaksana dalam tindakan. Ada kutipan menarik dari seorang tokoh neurosains yang sangat terkenal, dia adalah Dr. Joe Dispenza. Beliau pernah berkata, "Thoughts are the language of the brain. Feelings are the language of the body. And how you think and how you feel creates your state of being." Artinya, pikiran adalah bahasa otak, perasaan adalah bahasa tubuh, dan cara kita berpikir serta merasakan menciptakan keadaan kita. Itu berarti bahwa ketika kita melatih otak kita untuk semua hal yang bersifat positif, maka kehidupan pun akan mengarah pada hal yang positif pula. 3. Pengertian prasangka baik. Menariknya, konsep ini sudah lama dikenal dalam Islam. Hanya saja, kita menyebutnya dengan istilah husnuzon, yaitu prasangka baik. Prasangka baik bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan tentang diri kita, ataupun tentang Allah, maka itulah yang akan menjadi nyata. Ini juga selaras dengan ucapan guru besarku di Pondok Pesantren Yaspida Sukabumi, Dr. Kiai Haji E. Supriyatna Mubarok, M.Sc, MM, M.Pd. Beliau pernah berkata, "Keyakinan melahirkan kepastian." Kata-kata itu sangat melekat di benakku sampai saat ini. Jika kita percaya hidup ini punya makna, maka setiap ujian terasa sebagai bagian dari rencananya. 4. Afirmasi positif versus prasangka baik. Afirmasi positif berangkat dari kekuatan pikiran, sedangkan prasangka baik atau husnuzon berangkat dari keyakinan kepada Allah. Namun keduanya bisa berjalan secara beriringan. Saat kita mengucap afirmasi dengan sandaran kepada Allah, kalimat itu bukan hanya menguatkan otak, tapi juga menenangkan hati. Afirmasi terletak pada otak sebagai bentuk latihan untuk mengarahkan pemikiran yang sudah ada menjadi pemikiran yang lebih positif.
Sedangkan husnuzon terletak di hati manusia, yang mengendalikan perasaan untuk selalu berprasangka baik dalam berbagai hal. Agar hati menjadi lebih tenang. 5. Kapan waktu terbaik untuk melakukan afirmasi positif? Idealnya, afirmasi positif dilakukan pada pagi hari, saat pikiran masih jernih. Atau malam hari, ketika hati lebih lembut menerima pesan. Ucapkan secara perlahan, dengan perasaan penuh makna. Bayangkan dirimu sedang berbicara, dengan jiwamu sendiri. Contohnya, saya aman, saya sehat, saya dicintai. Setiap hari dalam segala hal, saya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saya layak mendapatkan cinta, rasa hormat, dan kebaikan. Aku pantas bahagia, karena Allah menciptakan diriku dengan tujuan yang indah, dan sebagainya. Bisa kita buat sendiri kalimatnya. Yang paling utama adalah, dilakukan secara konsisten atau istiqomah. 6. Manfaat afirmasi positif bagi kesehatan. Manfaat afirmasi positif bagi kesehatan antara lain: mengalihkan pikiran negatif menjadi positif, mengurangi stres dan kecemasan, melatih otak untuk merespons situasi dengan lebih tenang dan jernih, meningkatkan imunitas tubuh dengan menstimulasi produksi antibodi, hidup lebih tenang dan terarah. Pada akhirnya, afirmasi positif dan husnuzon bisa menjadi kebiasaan kecil yang membawa perubahan besar. Ketika gagal, kita tak lagi berkata, "Aku memang bodoh," tapi menggantinya dengan, "Aku sedang belajar." Ketika sesuatu tertunda, kita tak lagi kecewa berlebihan, tapi berkata, "Mungkin ini waktu Allah untuk aku beristirahat." Sebab, yang paling menentukan bukan hanya keadaan dari luar diri, melainkan narasi yang terus kita bisikkan dalam pikiran dan hati kita. Maka mulai hari ini, ucapkan kata-kata baik, bukan sekadar untuk menenangkan diri, tapi untuk menata ulang pikiran dan keyakinan. Karena afirmasi mengatur ulang otak, dan husnuzon menghidupkan iman. Jika keduanya bersatu, hidup akan terasa jauh lebih ringan dijalani. Suaramu adalah doa, pikiranmu adalah arah, dan keyakinanmu adalah energi yang menggerakkan segalanya. Selamat beristirahat, dan jangan lupa, afirmasikan dirimu dengan kebaikan di setiap waktunya. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih.